Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sidang peninjauan kembali mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan kembali digelar. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan ahli yang menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Agung RI. Sidang PK ini masih fokus pada aset yang disita oleh penyidik yang menjadi bagian dari berkas perkara. Pengadilan Tipikor Tanjung Karang Rabu siang menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali yang dilanjutkan oleh mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan dengan agenda menghadirkan ahli Abdul Latif, mantan Hakim Mahkamah Agung RI. Penasehat hukum Zainuddin Hasan, Ahmad Handoko, menjelaskan poin yang disampaikan oleh ahli terkait putusan yang diajukan layak untuk dipertimbangkan dalam PK kedua. Dalam PK pertama, Majelis Hakim Agung telah mempertimbangkan aset-aset yang dilelang untuk diperhitungkan dengan beban uang pengganti, namun hal tersebut tidak tercantum dalam amar putusan yang memungkinkan untuk diajukannya PK kedua. Handoko menambahkannya, kliennya dibebankan uang pengganti sebesar 66,7 miliar rupiah, sementara sejumlah aset miliknya disita dan dirampas untuk negara. Aset yang disita bernilai lebih 100 miliar rupiah. Berdasarkan putusan PK pertama, aset yang disita seharusnya dikompensasikan dengan jumlah uang pengganti. Dengan ahli Profesor Abdul Latif, beliau itu adalah mantan Hakim Agung dan juga dosen Untris, yang pada pokoknya bahwa ahli tadi menerangkan bahwa putusan semacam yang kami ajukan permohonan PK itu memang layak untuk diajukan PK kedua. Kenapa? Karena putusan PK pertama itu Majelis Hakim Agung sudah mempertimbangkan aset-aset yang harusnya dilelang kemudian diperhitungkan dengan beban UP, tetapi tidak ada dalam amar putusan. Nah, ini yang memungkinkan untuk diajukan PK kedua. Itu menurut Prof. Abdul Latif. Beliau juga kan mantan Hakim Agung yang sering menemui perkara seperti ini. Yang kedua, bahwa di perkara Pak Zainuddin ini kan dibebankan uang 60 miliar. Suruh ganti uang 60 miliar, asetnya juga diminta disita dan dirampas negara. Jadi 66 miliar suruh ganti uang cash, asetnya tetap disita. Disitulah ketidakadilan. Artinya aset yang disita ini lebih dari 100 miliar. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Haris Arhadi menyatakan bahwa materi PK kedua yang diajukan sebenarnya sudah pernah disampaikan dan dipertimbangkan dalam PK pertama. Dalam permohonan PK kedua terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dalam satu opini yang sama. Oleh karena itu, pihaknya menilai bahwa PK kedua tidak memenuhi syarat secara formil. Ya, sebagaimana yang kami bacakan bahwa yang materi PK itu kan sudah pernah disampaikan, sudah pernah dipertimbangkan oleh majelis PK sebelumnya. Kemudian sebetulnya untuk pengajuan PK kedua kan ada syarat-syaratnya tadi, ada pertentangan putusan PK dengan dalam satu opini sama. Karena kami memandang bahwa itu tidak memenuhi syarat secara umum. Zainuddin sebelumnya divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta dibebankan uang pengganti sebesar 66,7 miliar subsidiar 1,5 tahun. Kolisa Zahara, Sigar TV, melaporkan.